Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wajah baru hadir kembali untuk berbagi ilmu dan pengetahuan untuk semua. Di video kali ini saya kedatangan kipas angin merek Miyako 18 ini. Punya viewer saya juga. Nih Mas siapa tadi? Nih. Dan ini bodinya, ini udah dibongkar. Tadi udah dicek juga sama saya. Kendalanya ini kata orangnya speed 1 itu nggak muter, dan speed 2 itu nggak muter. Muternya itu speed di 3, dan itu pun harus dibantu putar. Nah, pas dia bilang mintanya apa, muternya itu pas dibantu, saya curiga di jalur kapasitor ini ya. Dan setelah saya cek nih kapasitor, ini jalur kapasitor, kita pakai tester ya. Tester ini nyambung, dan jika kita tester di sini dia cuma nggak ada separuh, nggak nyampe setengah. Karena bagian kapasitor ini penting ya, karena ini jalur starting yang bikin kipas angin itu nendang mau muter gitu. Makanya ini nomor 3 doang yang hidup dan harus dibantu. Dan setelah saya lihat nih gulungannya, pas saya lihat gulungan seperti ini, saya langsung tanya, ini pernah diganti dinamo, ganti gulungan ya bang? Iya, kata dia iya. Nah, dengan kendala ini sepertinya di bagian ini nih, solderannya itu mungkin minta disolder ulang biasanya ya. Jadi karena dia kurang nyambung, makanya pas di tester itu nggak full gitu. Makanya nih kita akan bongkar dulu. Jadi yang gulungan lama kata yang punya ini kebakar. Tapi pas ditanya juga kebakar hitam apa enggak, dia nggak tahu. Jadi ya kayak gitulah, tukang servis tahu sendiri lah, macam-macam gitu tukang servis ya. Duh, ini baut satu belum dilepas, lupa. Jadi ini nanti saya bongkar ini akan saya solder ulang gulungannya. Nah, ini kita copot dulu. Ini nanti akan disolder ulang full sama abangnya. Jadi saya akan ngepres bagian covernya ini ya. Nanti akan dibikin bearing. Ini kalau kita lihat, ini nggak ada yang putus ini. Biasanya di bagian ini tuh nggak nyambung gitu. Oke, ini akan disolder ulang dulu. Nah, kemudian ini saya di bagian covernya, karena ini minta diganti bearing ya. Oke, kita akan buka ini dulu. Oke, sambil nunggu dinamonya disolder ulang sama abangnya itu, biar cepat gitu kerjanya, karena saya berdua di sini. Jadi saya bagian ininya. Nah, untuk bagian ini sendiri nih, ini pemasangannya nggak kenceng ya. Tuh, gampang banget dibuka. Dia pakai apa ini? Ini ngakalin pakai, ini bukan busa ini ya. Ini bukannya bagus, malah nggak bagus ya. Ini nggak bisa nyimpen minyak. Harusnya kan di cover apa kipas anginnya itu di sini busa. Nah, di sini di dalam ini, dan fungsinya busa ini
buat nyimpen minyak. Nah kalau ini kan dia apa sih ini, dia nggak bakalan bisa nyimpen minyak ya, kayak busa apa gitu, kayak sendal jepit, ini nggak bisa dipakai. Nah kalau ini yang satu ini masih utuh ya. Ini masih keras, masih mantap. Ini cara membuka cover kipas angin minyakku ini, saya pakai pahat karena dia kenceng banget. Kalau pakai obeng dia nggak bakalan mampu. Kalau pakai pahat ini dia lebih cepat, lebih gampang. Nah, ini kalau aslinya kan kelihatan di sini, ini busa nih. Ini kalau kita peras gini, nah ini dia kan keluar minyak. Tapi kalau yang tadi, ini enggak keluar minyak. Jadi lucu aja gitu. Oke. Kita rapin dulu. Di bagian ini kita harus rapin. Ini kita ratain dulu sebelah sininya ya. Iya, maksudnya kalau dinyalain kan nembak terus mati. Ini tapi apinya nyampe sini. Ya, orangnya nggak mau mati gitu. Ini udah kelar. Selanjutnya kita akan press. Kalau dicoba dulu. Dia koreknya itu yang udah aja. Asal nembak terus mati ini. Pokoknya itu ditinggal aja Pak, besok beres, terima beres. Ya, Ada besok. biasanya kendalanya ini kalau dinyalain, Iya, koreknya nyatu. ya sini sampai sini. Koreknya. Jam berapa? Ya mau mati kayak gini hari jualan. Soalnya jam 12 buat jualan. Jam 12 siang. Ya, Nggak apa-apa, ntar kerjain aja malam. ya besok pagi. Saya buka paling telat jam 10. Saya telat-telatnya. Ya jam 11 nggak apa-apa. Ya, ya. Kalau ada gantinya itu ya. Kompornya. Ya, kan. Keras banget ini sumpah. Nah, nggak apa-apa ya. Kalau mau aja gedor aja. Ini pertama nih, pengepresan pertama. Ini punya Miyako ya, 18 in. Ini sangat gede. Miyako. Untuk kipas ini sama kayak konten saya yang ganti bearing Miyako 18 in. Pernah saya bikin konten seperti itu juga. Satu, dua, tiga.
hasilnya kayak gini ya, rata. Ini jadi bagian cover depan di sini. Tuh, bisa kelihatan. Kalau kenapa-napa. Nah, untuk bagian ini karena keras, ini kan masih rada miring sedikit. Jadi kita bisa press 2 kali. Karena memang ini berbeda ya teman-teman. Dia keras gitu. Berbeda sama kipas-kipas yang biasa. 20. Jadi untuk kita meratakan biar apa? Biar hasilnya juga lebih maksimal. Ukuran 12 apa yang besi? Ukurannya 16 apa 12? Oke, alhamdulillah. Ini baru 1 cover ya. Ya. Ini bisa dilihat di sini. Kalau ini kan 12. Ini udah lurus. Sininya udah lurus, sininya udah lurus. Nah, bisa lihat di sini juga. Hasilnya mantap ya. Ini maaf ya teman-teman, ini karena saya nge-recordnya malam, saya emang bukannya sampai malam. Jadi maaf kalau video saya kurang bagus atau kurang jelas. Ini untuk pengepresan bagian cover yang kedua ya. Ini ngepres 1 cover aja ini udah berasa tangannya karena emang keras banget. Mungkin dongkraknya ini nanti saya akan ganti yang 20 ton ya, biar lebih enteng. Biasanya untuk yang bagian berat-berat aja. Bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3. Itu di berapa ribu? 4, 3,5 lah, mau 4. Aduh, nyangkut. Ini bisa kita lihat lagi di sini. Ini masih ada kemiringan ya. Ini bagian pertama nih, di sini masih rada miring ke sini. Jadi untuk cara pengepresan ini nggak asal press ya, jadi ada tekniknya ya, teknik tersendiri gitu ya. Jadi nggak asal press, makanya nanti alat press ini akan saya sempurnain biar hasilnya lebih mantap. Untuk bagian belakang 3 kali nih ngepres. Sini bisa kelihatan di sini, ini udah lurus. Nah, di bagian belakang ini tuh, ini udah lurus ya. Oke, ini udah mantap. Jadi lurus, nanti gearboxnya ini bisa dipasang gitu. Oke, ini bagian ininya udah kelar. Dan untuk bearingnya sendiri, bearingnya di mana? Oh ya. Untuk bearingnya ini tipenya beda ya, untuk yang A10 mili. Ini saya bearing nih banyak nih tipe-tipe ukuran.
karena emang saya seneng ganti-ganti pakai bearing gitu, entah itu blender, entah itu kipas, buat merek apa aja. Nah, untuk bearing yang saya pakai buat A10 mili tipe 6900Z merek SHK. Ini KNB juga ya. Jadi diameternya ini sama tuh, sama yang 608, diameternya luarnya itu sama. Diameternya ini sama, luarnya 22 mm. Cuma bagian dalamnya doang nih yang beda. Ini 10 mili. Kalau untuk yang 608 kan dalamnya 8 mili. Contohnya ini seperti ini nih. Ini 608 nih, bisa kelihatan. Ini 608. Ini 6900Z. Ini diameternya ini sama ya, tuh sama. Cuma bagian dalamnya doang yang beda. Yang 608 8 mili, yang ini 10 mili. Jadi alat press saya itu bisa dipakai buat kipas-kipas yang besar, yang ukuran diameter asnya 10 mili. Seperti Miyako ini kan 10 mili. Jadi pas itu ya. Untuk pakai yang 608 juga pas, ini sama tuh. Jadi dia udah tinggal duduk pasti pas. Jadi seperti itu ya. Press ini berfungsi buat semua kipas, kecuali untuk kipas merek Regency. Nah, Regency itu saya belum nemu, itu beda lagi. Nanti saya akan project bikin yang buat bearing 6000. Ini tuh akan pakai bearing 6000, asnya 10 mili. Oke, kita akan tunggu dulu dinamonya itu kelar. Dinamonya lagi solder ulang ya. Mudah-mudahan dinamonya bisa diakali, kemudian bisa langsung dipasang sini ya. Oke, untuk selanjutnya ternyata ini untuk yang punya dinamonya nggak bisa ya, nggak bisa apa namanya, nggak bisa diakalin yang ini. Ini udah nggak bisa, nggak ketemu. Jadi jalur yang putusnya itu di mana nggak ketemu. Jadi saya punya di sini kayak yang tadi saya bilang nih, ada punya Sky lagi nih. Sky udah saya bongkar, pas banget pas lagi ada. Kita akan pasang mesinnya di situ. Dan kalau udah ganti gulungan, tetap nanti kita akan pakai bearing ya, biar lebih awet. Dan tenang, buat abang ini garansi. Nah, untuk pemasangannya saya akan lihat dulu di sini. Nah, di sini sama seperti di video saya yang lama ya, yang tadi saya upload. Dia kalau sekali ini lubangnya kecil, jadi nggak masuk. Kalau ke Miyako, jadi ada yang bilang tadi, viewer saya atau subscriber ini katanya bisa bang ininya dilubangin. Coba saya akan coba pakai cara dia, akan saya lubangin ya. Nah, jadi butuh bor, saya nyari mata bor dulu. Oke, saya sudah nemu nih mata bor yang rada besar. Jadi untuk caranya coba saya akan praktekkan di sini ya. Nah, seperti ini. Nah, kita akan lubangin ininya. Udah rada besar, kita akan tes dulu. Masih belum mau ya, kurang besar mungkin. Ada katanya mau kena.
Kita akan coba lagi. Mana palunya? Ternyata ini nggak bisa ya. Jadi kalau kita bor di sini, ini akan ngangkat gitu. Jadi ini nggak bisa. Ini udah saya coba langsung. Jadi untuk langkah selanjutnya, yang terakhir, caranya ini kita akan gerinda, kecilin. Paling seperti itu yang terakhir. Oke, saya sudah siapin gerinda. Kemudian saya akan kecilin ininya dulu ya. Ya, jika sudah, nih udah kita kecilin, coba kita masukin. Nah, ini rapet ya, mau ya. Jadi cara yang tepat itu ininya dikecilin. Oke, kita akan kecilin semua dulu. Oke, untuk teman-teman minta maaf kalau suara gerindanya itu berisik di kuping. Jadi bisa di skip untuk kedepannya. Ini jika sudah, kita coba pasang di covernya, di dinamonya. Kita akan coba lagi. Namanya nyoba-nyoba itu perlu ya, apalagi kita sebagai tukang servis itu wajib kita ngakalin. Jadi jangan apa-apa ganti gitu. Ini ganjel, kita ini dulu biar lurus. Dan ini kita gerinda biar halus. Ini yang udah kita amplas, kita udah gerinda. Nah, kita akan pasang bagian ini. Ternyata ini perlu di bagian sininya. Ini kita hilangin.
Untuk teman-teman, saran kalau mau ngikutin cara saya ini harus hati-hati ya. Nah, ini udah pas tuh, bisa dilihat ini rapet, nggak goyang juga karena ada yang masuk di bagian sedikit. Oke, udah ketemu ini. Untuk yang satunya coba kita cowok di bagian sininya aja. Untuk teman-teman benar-benar hati-hati karena panas ini, bahaya juga gerinda. Ini dilepas, kemudian ininya pinggirannya kita tipisin. Kemudian kita akan pasang. Nah, ini bisa kelihatan ya, ini udah pas. Nanti kalau kita baut pasti ini akan rapet. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kalau untuk asnya kan ini as Miyako, dia kalau di pasang ke sekai seperti ini ya kegedean ya, tuh lihat, bisa dilihat dari sininya. Jadi ini harus pakai maspion aslinya, maspion, pakai sekai aslinya. Untuk sekai ini aslinya ini bisa dilihat, ini kan pas. Untuk sekai sendiri ini walaupun kelihatan gulungannya lebih kecil, tapi sekai itu bagus. Jadi bisa kita lihat kadang di kipas-kipas sekai yang tembok ataupun yang berdiri, walaupun itu gulungannya kecil, kapasitasnya itu besar. Kapasitornya kadang gede-gede ya, ada yang 2 mikro. Kita lepas dulu. Asnya kita akan ganti pakai punya Miyako. Udah lepas ya. Ini untuk di bagian asnya ini dia beda apa enggak sih?
Ini kalau Sky ini drat kasar ya, kalau Miyako ini drat halus. Oke, untuk selanjutnya kita pasang di Asakai-nya. Ini untuk bagian depan mana ya? Coba kita bearingnya kita pasang. Ini pas. Ini kita akan pasang di cover Miyako-nya. Seperti biasa, jarak kita atur dulu. Nah, untuk jaraknya seperti ini rada berbeda ya. Ini kita lihat dulu gearbox ini, gearbox apa? Gearbox Miyako-nya mana ya? Oke, ini gearboxnya, kita atur jaraknya seperti ini ya. Ini kan panjang drat yang belakang seperti ini. Nah, berarti ini kira-kira kan nggak nabrak bagian belakang, berarti ini pas. Berarti ini kurang naik, seperti itu ya. Ini kurang naik. Coba kita ukur lagi. Oke, baru kemudian ini pakaiin ring. Nah, untuk ini jika kendalanya seperti ini nih, rada oblak, ini asnya ini kita bisa getok pakai, oh ya bisa digetok, bisa kita geret juga. Kita dulu bisa geret pakai ini. Intinya ini biar kasar ya, biar rotornya ini nggak goyang. Ini namanya, kalau ada yang bilang bang ribet amat itu bang gitu. Ya ini namanya tukang servis. Kalau nggak ada yang diganti yang pertama ya harus kita akalin dulu gitu. Kalau semama emang kita udah nyerah, nggak ada lah, baru kan kita bisa pakai yang baru. Kalau yang baru, tapi kalau semua apa-apa diganti baru kan nggak semua pelanggan itu punya gitu loh. Kasihan yang apa namanya, yang pas-pasan tapi pingin kipasnya hidup gitu kan. Jadi kan kita bisa nolongin. Ini udah kenceng ya. Coba kita coba lagi. Kurang ring, jadi ini kita pakai ring aslinya di sini. Aduh, ya Allah, ya Gusti. Kang jamu. Sama-sama maju terus. Oke, kita pasang. Kita coba ya.
sampingnya. Nah, ini baru pas nih jaraknya. Nih, kemudian baru ngatur bagian depan. Mana nih bearingnya nih? Nah, untuk bearing yang susah masuk seperti ini kan tadi ini kita getok-getok ya. Pasti itu geser, apa itu rada lecet. Jadi siapin bor. Oke, ini udah siapin bor. Ini pengeplasan ini agar ini bearingnya bisa masuk biar mudah. Nah, seperti ini kan dia masuk. Nah, untuk rotornya ini belum kenceng ya, kita harus paten dulu. Nah, seperti ini nih, ini udah paten nih. Kita bisa tambahin lem juga tuh biar kuat, biar mantap. Kita tes lagi pengecekan bagian dalam. Nah, ini udah pas. Kemudian bearing dan cover depan. Nah, untuk cover depan ini jauh banget, bisa dilihat tuh, masih jauh banget tuh. Ringnya kurang, jauh banget, masih kurang banyak. Ini kita bisa pakai ini. Aduh, mana guntingnya ya? Oke, ini kita bisa pakai yang ini. Kita coba lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian cover bagian depan. Nah, ini malah kebanyakan ya. Ini malah kebanyakan. Jadi ini kita gerinda nih. Berhubung ini keras, kita bisa gerinda. Oke, ini bisa kita gerinda. Untuk biasanya saya pakai ring PU ya, tapi berhubung ring PU yang ukuran diameter dalam 10 mili lagi habis, jadi kita akalin. Jika sudah pas, kita pasang lagi. Nah, tuh, untuk hasilnya seperti ini ya. Ini mantap nih. Ini pakai bearing ini, bearing ganti mesin Sky, ganti bearing. Mantap. Walaupun pengerjanya itu agak lama ya. Ya seperti inilah. Cari duit, cari cuan, rezeki buat anak istri. Jadi nggak boleh nyerah. Ini jika sudah bagus, kemudian kita patenin ininya nih, kita geret.
Dan kasih lem. Ini jangan lupa ya, untuk bagian ini kita lem, apalagi ini as yang gede. Ini ukurannya besar, ini kipasnya juga gede, putranya juga kenceng. Jadi ini harus lebih paten, lebih safety. Kita lem, langsung masukin. Nah, seperti ini. Ya Allah, udah keringetan saya. Ini jika sudah, Tolong kabeh kok dari situ, ini dari situ, ini dari situ. kita pasang. Nah, kemudian nih kita ukur bagian kaki ininya, apa namanya, leher miakonya. Kita coba ukur dulu. Biasanya itu berubah juga. Oke, kemudian kita ukur jarak ininya dulu ya. Buat lehernya ini, berhubung ini nggak bisa dilepas, nih bisa dilepas tapi dari dalam ini ada sepi, jadi rada susah. Jadi kita ukur kayak seperti ini aja. Jadi pas apa enggak, nanti ini bisa ketahuan ya. Ternyata ini bisa. Oke. Jika sudah yakin bisa, langsung kita baut. Kita baut, kencengin, patenin. Udah jadi, tinggal tutup, istirahat, ngopi. Tinggal WA yang punya. Untuk teman-teman tenang ya, kalau servis di Wajah Baru itu semua garansi. Duh, ini kurang ring ini. Tuh, masih ada jeda, astaga. Ini kurang ring. Kita bongkar dulu ya. Kalau semua ini tadi mesin hidup, nah ini tinggal pasang bearing doang, udah kelar ini dari tadi ya. Ini kurang ring bagian depan, jadi ini yang kita potong tadi itu malah kurang banyak. Oke, kemudian ini kita udah lepas nih, kemudian kita cari ring. Tambahin ring segini lah kalau nggak salah nih. Kita pasang dulu, nanti baru kita lem. Tadi saya kurangin, malah jadi kurang ya. Ini kebanyakan. Aduh. Ini untuk ring segini ini kebanyakan ya, segini ya. Jadi ganti pakai yang lebih kecil. Coba kita pakai yang ini, yang lebih kecil. Ini untuk ring yang 10 mili ini rada susah nyarinya. Nah ini nih pas nih, pas banget. Oke, langsung kita lem, patenin. Oke. Oke, langsung kita baut. Ini berhubung ini videonya udah lama ya, maaf ya teman-teman ya. Sampai ini nembel tangi gue, sampai nembel tangi juga. Aku untung tuh.
Alhamdulillah ini udah bagus, muternya kenceng. Ini harus kenceng ya, jangan sampai kendor. Tuh, ini mantap. Untuk gulungan sekai ini sama ya sama Miyako, kecepatannya itu sama. Apa sih? Kita baut yang kenceng. Dan satunya lagi. Ini bautnya mana nih satu lagi? Oh ini. Ya alhamdulillah banget ya, hari ini servisan mantep kerjanya gitu. Jadi kita sebagai tukang servis itu harus siap. Selagi kita bisa servis, kita bisa kreatif tangannya, insya Allah semua akan mudah dan gampang, sambil kita seneng sama kerjaan kita sendiri ya. Ini alhamdulillah nih, ini mantep banget ini tuh, ini mantep banget. Kemudian kita akan pasang bagian gearbox. Ini gearboxnya mana tadi, baut-bautnya. Ini siapin baut gearbox. Untuk Miyako ini bautnya rata-rata dia hitam ya, beda. Kadang kalau pakai bukan baut aslinya itu susah masuknya. Ini harus pas. Aduh. Kita harus pas. Dan kita getok nih biar dia makin mepet, sambil kita tahan kemudian kencengin. Alhamdulillah ya Allah. Kemudian pengecekan gearbox seperti biasa. Ini kita putar, ini bagian ini kita pegang. Nah ini udah ngelawan, nih kecepit ya tangan saya, jadi itu tandanya bagus. Untuk langkah selanjutnya saya akan pasang di bagian tombolnya ya, ini sih. Oke, untuk selanjutnya kita akan pemasangan saklarnya ini ya, Pak ya, saklarnya ini kita akan potong di bagian sini. Karena ini Miyako dia pakai modul, dan ini modulnya masih hidup, jadi kita akan pakai aslinya lagi. Ini jika pemasangan tombol ini udah kelar, itu udah beres ya, karena tinggal pasang di bagian itunya, apa namanya, tinggal masang covernya aja. Duh. Ini rada licin juga tangan saya, atau mungkin sudah kecapean, mungkin seharian servis kalian bikin konten gitu ya, maklum lah. Tadi saya udah makan juga sih. Nah,
Ini dinamonya nih, sebelum kita sambungin ke sini, kita masukin di bagian ini dulu. Nah, di bagian tutupnya, jadi biar sama kayak aslinya. Nah, ini kan sambungan kabelnya itu beda-beda, jadi jangan sampai salah sambung, salah nyambung, jangan sampai salah ya, nanti malah meledak, akhirnya ntar kebakar lagi. Aduh, cuma gara-gara salah nyambung jadi kebakar. Itu rasanya nyesek banget. Ilmu apa orang? Ilmu hitam. Biasanya itu kalau yang orang-orang yang beli dinamonya online itu kan kipas-kipas Cina. Nah, yang mau diganti itu merek-merek Cosmos ya, asal nyambung, nyingitun warna, akhirnya zong. Untuk selanjutnya kita siapin solasi bakar dulu. Nah, di bagian ini kan nanti seperti ini, kita ini tekuk dulu seperti ini buat pengunci, agar nanti di bagian ininya, nah ini dia bakal ngunci gitu, nggak ketarik. Oke, ini kita akan pasang, kasih solasi bakar dulu satu persatu. Ini sekali lagi saya mohon maaf banget, ini video agak lama, malah ini udah berapa menit, udah 35 menit. Nah, untuk bagian penyambungnya, kalau Miyako ini kan dia jalur strumnya biru, kalau Sky itu hitam, jadi biru ini sambungnya sama hitam. Nah, seperti ini. Kita satu persatu dulu ya. Nah, itu sambung, kita bakar, kelar. Nah, untuk Miyako speed nomor 1 itu abu-abu, dan Sky speed nomor 1 itu biru. Hampir sama, ini kayak Cina ya, sama kayak Cina. Ini Sky, ininya apa, kabelnya. Ini kita bakar. Untuk speed kedua dari Miyako warna oranye, kalau dari Sky warna putih. Sambungin, jadi harus pas. Selanjutnya bakar. Ini udah pasti aman nih, semakin dia panas semakin lengket solasi bakarnya. Untuk warna speed nomor 3 Miyako merah, Sky tetap warna merah umum, rata-rata ya merah. Yang beda itu kadang merah Sky, ada tuh Sky yang apa itu ya, kalau nggak masukin yang lama atau Sky yang lama, kalau nggak turbo, nah itu beda lagi. Kalau turbo nolnya itu merah, jadi jangan suka kebalik-balik. Nah, kemudian ini kita rapin, kita masukin seperti ini. Nah, kemudian kita baut, kita pasang. Aduh, ini ada bautnya, ntar dulu. Ini bautnya ganjel. Nah, kita pasang. Dan kita masukin. Nah, alhamdulillah ya Allah, kelar. Nah, kita baut. Oke, ini udah kita baut. Oke, sudah kita baut. Kita langsung dari bagian pengetesan terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita akan colokin dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Speed nomor 1. Nah, ini bisa kelihatan nih, kenceng banget nih anginnya ya. Speed 2, dan ini mantap nih puterannya. Speed 3 tuh, super ini, mantap nih, super. Nih saya tahan, ini nggak kuat tangan saya. Oke, buat abang ini udah jadi.
kalau nonton video ini kipasnya sudah jadi, dan ini garansi. Oke, berhubung ini video udah kelamaan, nanti kita akan tinggal pasang ke body-bodinya. Oke, sekian video dulu dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.